Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd fa ya ibadallah fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang ibadah Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang terucap dari lisan kita. Syukur yang muncul dari hati sanubari kita. Syukur yang kita cerminkan dalam perilaku dan perbuatan kita sehari-hari. Sehingga lengkaplah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya kesyukuran yang kita lakukan, kesyukuran yang kita wujudkan tidak akan pernah mampu untuk membandingi dan menandingi nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran batin sehingga kita terus dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan kehidupan kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia dalam menteladani dan memegang teguh sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amalan wajib, dan kita sempurnakan dengan amal-amal sunnah lainnya. Kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan-perbuatan yang hukumnya haram, dan kita sempurnakan dengan menjauhi apa yang hukumnya makruh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan kita digembleng dengan melaksanakan ibadah puasa yang tujuannya adalah membentuk pribadi kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yaitu hamba Allah yang bertakwa. Setelah sebulan lamanya kita digembleng, kita dilatih, pribadi kita semoga terbentuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian di bulan Syawal kita merayakan Idul Fitri sebagai kesyukuran kita telah mampu melewati ujian dan latihan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke 3 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, yang dimana segala amalan baik di bulan yang haram itu, yang 3, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sangat ditekankan. Jadi kita kembali mendapatkan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas kita, yang pada puncaknya yaitu nanti pada bulan Dzulhijjah
yaitu pada perayaan Idul Adha, di mana kaum muslimin di Mekah melaksanakan ibadah haji, kemudian kita di negeri ini, di masing-masing negara lainnya melaksanakan salat atau perayaan Idul Adha, kemudian selanjutnya melakukan ibadah kurban yang pada dasarnya memiliki dua isi atau dua nilai. Minimal dua nilai kita peroleh dalam perayaan tersebut. Tentu yang pertama adalah masih linier atau relevan dengan tujuan kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu membentuk pribadi kita menjadi orang yang bertakwa. Di mana bulan Zulhijjah adalah kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui perintah haji juga diiringi dengan perintah berbekal, yaitu sebaik-baik bekal adalah takwa. Di dalam rentetan ayat-ayat yang membicarakan tentang haji, ada salah satu ayat yang pada intinya adalah untuk terus kita tanamkan sikap atau sifat ketakwaan itu dalam diri kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyelipkan kata-kata takwa di rentetan atau di runutan ayat-ayat yang berbicara tentang haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu melaksanakan Idul Adha, juga melaksanakan kurban, juga ditekankan untuk menanamkan sifat atau perilaku ketakwaan pada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang darah maupun daging kurban yang kita persembahkan, tetapi yang Allah nilai adalah ketakwaan yang muncul dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak akan sampai kepada beliau, kepadanya, tidak akan sampai kepada Allah daging kurban maupun darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari orang yang berkurban itu. Bahkan dari awal terlaksanakannya ibadah kurban itu dituntut yang namanya takwa ini. Bagaimana kita lihat dalam kisah pengorbanan ya, awal sejarah kurban, yaitu dua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, di mana yang diterima adalah kurbannya Habil berupa kambing yang terbaik, karena Habil adalah peternak yang sukses, kemudian Qabil adalah petani yang sukses. Tetapi Qabil mempersembahkan hasil pertanian yang buruk, sementara Habil mempersembahkan hasil peternakannya yang terbaik, yaitu kambing yang terbaik, kemudian dipersembahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya Habil. Kemudian Qabil sang kakak iri hati kepada sang Habil karena kurbannya diterima, maka dia mengancam, la aqtulannak, akan kubunuh engkau. Lahir sifat hasad dari dirinya sehingga ingin membunuh saudaranya. Maka Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban, yaitu dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu,
Mari saudara-saudaraku, kita tanamkan sifat takwa ini dalam diri kita untuk menyongsong momentum Dzulhijjah sebagai kesempatan kita untuk meraih bekal terbaik itu, yaitu bekal takwa. Takwa adalah isi dan nilai sejati dari orang yang merayakan Idul Adha dan berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai cinta. Kita diperintahkan untuk berkorban adalah untuk melepaskan cinta kita dari dunia ini, terhadap dunia ini, dan kita fokuskan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Pada dasarnya itu adalah ujian cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup untuk melepaskan cintanya kepada anaknya, maka sesungguhnya beliau telah menunjukkan kebenaran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabiullah Ibrahim di dalam surah As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan keimananmu, telah mewujudkan apa yang kau peroleh berupa perintah di dalam mimpimu. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang sampai pada maqam ihsan, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meletakkan pisau yang merupakan alat untuk menyembelih putra beliau, Nabi Ismail alaihissalam, putra kesayangannya yang dinanti-nanti kehadirannya, tiba-tiba diperintahkan untuk disembelih. Kemudian ketika pisau sudah menempel di atas leher Nabiullah Ismail alaihissalam, maka Allah memanggil Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, khalli waladaka fa inna muradana lam yakun qurbanan lil walad wa innama kana muraduna khalwal qalbi an mahabbatil walad." Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunyah. Ketika Nabi Allah Ibrahim meletakkan pisau, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepadanya, "Hai Ibrahim, lepaskan anakmu. Sesungguhnya keinginanku bukanlah untuk mengorbankan anakmu, tetapi sesungguhnya keinginanku adalah engkau melepaskan cintamu dari hatimu terhadap anakmu." Itulah cobaan di atas cobaan, ujian di atas ujian yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga sampai-sampai malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa engkau uji Ibrahim sebegitu beratnya?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Yaitu keinginanku agar dia tidak mencintai seorang pun selain dari diriku, karena aku tidak suka ada sekutu untukku di dalam kecintaan kepadaku." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan Nabiullah Ibrahim saja yang diuji dengan kecintaan pada anaknya. Nabiullah Yakub, bagaimana beliau cintanya kepada Nabi Yusuf, kemudian agar beliau mampu lepas dari cinta kepada Nabi Yusuf, dipisahkan. Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Hasan dan Husain, cucu beliau. Beliau sangat mencintai kedua cucunya ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala agar Rasul tidak terlalu sangat mencintai kedua cucunya ini sampai berlebihan mencintainya, maka
dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa kedua cucunya nanti itu akan syahid. Yang satunya mati diracun, yaitu Sayyidina Hasan, kemudian yang satunya akan wafat dibantai secara mengenaskan. Sehingga beliau mempersiapkan diri akan sanggup melepaskan cinta, tidak terlalu mencintai cucunya itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita sekarang ini berkurban juga adalah dalam rangka kita melepaskan cinta kita dari dunia ini, terhadap dunia ini. Tentu kita secara langsung mungkin tidak mencintai yang namanya hewan kurban. Yang kambing maupun sapi maupun kerbau, mungkin kita tidak terlalu mencintainya. Tetapi alat yang untuk kita peroleh memperoleh hewan kurban itu yang kita cintai, yaitu yang berupa uang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk setiap tahunnya bagi kita yang mampu untuk berkorban, supaya kita mampu mengontrol cinta kita terhadap dunia ini dan lebih memfokuskan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta ini adalah merupakan isi yang sangat berharga dari peristiwa kurban, dari ibadah kurban. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengatakan, laisa lil muhibbi 'idun siwa qurbi mahbubihi. Tidaklah dikatakan hari raya bagi sang pecinta kecuali dia dekat dengan yang dicintainya. Berarti hari raya tanpa ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu hanya sekedar ritual seremonial saja tanpa memiliki nilai yang sejati, yaitu nilai takwa dan nilai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemampuan dan rezeki sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji dan juga kita dapat melakukan ibadah kurban. Kita korbankan harta kita untuk kita persembahkan kepada Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam bentuk perjuangan kita untuk meraih predikat terbaik di sisi Allah, yaitu predikat orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdih, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiq wa'dih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa 'anit tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar
والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله